Nyonya Yu menyamar sebagai pengemis untuk mencari suami yang tidak menginginkan uangnya. Jadi dia berpura-pura sebagai pengemis di jalanan untuk mencari jodoh. Pada hari itu, pemuda yang baru pulang kerja kebetulan lewat di sini. Dia melihat wanita itu masih muda tetapi hidup sebagai pengemis. Dia segera menjatuhkan 10 yuan ke dalam mangkuk wanita itu. Wanita itu berpikir bahwa pria ini adalah jodoh sejatinya. Melihat pemuda itu berbalik hendak pergi, wanita itu segera meraih lengan bajunya. Untuk menguji apakah pemuda ini layak untuk dirinya percayakan seumur hidup. Dia mengklaim bahwa uang ini tidak cukup untuk membayarnya pulang ke rumah. Maka dia meminta pemuda itu untuk berbelas kasih dan mengeluarkan 100 lagi. Pemuda itu langsung merasa sangat kesulitan setelah mendengar itu. Karena dia harus bekerja keras sepanjang hari untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Namun, dia melihat wanita itu begitu menyedihkan. Akhirnya, dia tetap menggigit bibir dan mengeluarkan satu-satunya 100 yang dimilikinya. Wanita itu berkata bahwa dia tidak akan mengambil uang pemuda itu secara gratis. Dia meminta pemuda itu untuk mencari dia jika butuh bantuan. Namun, pemuda itu berpikir, wanita yang sudah menjadi pengemis ini bisa membantu dia apa? Tak disangka, saat itu juga dia menerima telepon dari ibunya. Ternyata, pemuda itu sebelumnya telah membual kepada ibunya. Dia bilang bahwa dia telah menemukan pacar yang adalah seorang bos besar di kota. Sekarang, ibunya meminta pemuda itu untuk membawa pulang pacarnya agar dia bisa melihatnya. Peringatan kepada Xiao Huo, jika hari ini tidak membawanya pulang, tunggu saja. Kebetulan hari ini juga adalah ulang tahunnya yang ke-60. Dan mantan pacar Xiao Huo juga akan datang. Ibunya langsung memutuskan telepon. Namun Xiao Huo tidak menyukai mantan pacarnya. Saat dia bingung tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba teringat bahwa wanita di depannya tadi mengatakan ingin membantunya. Maka dia meminta wanita tersebut berpura-pura menjadi pacarnya. Lalu pergi bersamanya pulang untuk menghadapi ibunya. Namun wanita itu tanpa ragu langsung menyetujuinya. Tetapi wanita itu mengatakan, karena harus pulang untuk bertemu orang tua. Biarkan Xiao Huo membelikannya pakaian yang layak. Jika tidak, saat ibunya melihat dia mengenakan pakaian kompang-camping, pasti Xiao Huo akan ketahuan. Xiao Huo merasa itu sangat masuk akal. Maka dia setuju untuk membantu wanita itu membeli pakaian yang bagus. Namun saat wanita itu mengganti pakaiannya dengan yang bersih, Xiao Huo langsung terdiam di tempat. Dia tidak menyangka seorang pengemis yang kompang-camping bisa seanggun ini. Ketika dia terpesona melihatnya, ucapan seorang pelayan membuatnya terkejut. Dia berkata pakaian ini seharga 8.888. Meminta Xiao Huo untuk membayar terlebih dahulu. Xiao Huo langsung ternganga. Dia tidak percaya bahwa sebuah pakaian bisa dijual dengan harga semahal itu. Tapi dia dengan cepat mengeluarkan semua harta yang dimilikinya dari saku. Wanita itu melihat pemuda tersebut dengan lucu menghitung koin-koinnya. Kemudian dia langsung mengeluarkan kartu dan meminta pelayan untuk memprosesnya. Saat itu, pemuda itu melihatnya dan bertanya dengan bingung kepada wanita tersebut. Wanita itu menyatakan bahwa dia tidak perlu membayar kembali pemuda itu. Karena dia adalah ketua grup Su yang memiliki kekayaan miliaran. Namun, pemuda itu sama sekali tidak percaya pada hal yang tidak logis seperti itu. Kemudian, untuk menghemat uang, dia membawa wanita itu naik traktor menuju desa untuk menemui orang tuanya. Di perjalanan, dia dengan sengaja mengingatkan wanita itu agar tidak memperlihatkan